Nah, kali ini masuk ke materi apa ini? Metabolisme lipid ya. Ini ada yang masuk lagi. Metabolisme lipid, kemudian selanjutnya hari berikutnya, hari Senin ya, akan dijelaskan tentang protein. Kemudian hari Jumat lagi, nanti insya Allah akan dikasih latihan-latihan soal. Nanti baru kalian UAS ya, udah mulai UAS itu selanjutnya. Semoga pagi ini akan bermanfaat, pertemuan ini akan bermanfaat untuk kalian dan saya juga. Oke, langsung aja kita mulai. Ini baru 17 anak, gak apa-apa, nanti susul aja. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke materi metabolisme lipid, ya kan? Sebelumnya kan sudah dibahas ya mengenai struktur-struktur lipid atau lemak. Pastinya sudah dibahas ini di bab sebelum TS kalau nggak salah. Ini kan ya, saya jabarkan sedikit aja supaya mengingat lagi, tujuannya seperti itu aja sih. Nah, ini kan mulai dari struktur lemak, ya kan? Struktur lemak ini tersusun dari apa? Termasuk senyawa ester maksudnya. Atau lemak sederhana adalah trigliserida atau ester yang tersusun dari sebuah molekul gliserol yang terikat pada 3 asam karboksilat atau asam lemak. Ya, ini struktur asam lemaknya ini, itu struktur umum lemaknya ini. Asam lemak ini trigliserida, ini gliserol. Ya. Ketika direaksikan akan membentuk lemak. Ini yang terpenting dari sini adalah lemak itu tidak larut dalam air tetapi mudah larut dalam pelarut organik, ya kan ya. Jadi lipid itu larut dalam pelarut organik. Selain itu, rantai asilnya atau RCO-nya ini berfungsi sebagai sumber energi, ya kan? Oleh karena itu, proses koordinasi pada sel melibatkan lipid. Jadi energi ini nanti yang akan dibahas di sini ya. Jadi bagaimana kok dia bisa tercerna di dalam tubuh. Nah, ini saya jabarkan lagi klasifikasinya. Klasifikasi dari lemak, yang pertama ada asam lemak jenuh itu apa di sini. Kemudian ikatan rangkap asam lemak tak jenuh. Jadi di sini yang penting adalah ikatan rangkap asam lemak tak jenuh itu hampir selalu memiliki konfigurasi cis daripada trans ya, cis ya. Menyebabkan sudut lengkungan 30 derajat. Kemudian ini sudutnya kurang lebih lah 30 derajat pada rantai asil. Jadi hal ini menyebabkan rantainya itu menjadi berjauhan seperti ya, daripada yang jenuh. Jenuh itu artinya rantainya terdiri dari satu, bukan ikatan rangkap gitu ya, dari satu ikatan gitu aja. Nah, itu akibatnya titik lelehnya selalu lebih rendah daripada asam lemak jenuh dengan jumlah karbon yang sama. Jadi dengan jumlah karbon yang sama itu jika dibandingkan titik lelehnya itu lebih besar yang ini yang asam lemak jenuhnya seperti itu. Karena itu tadi jaraknya lebih berdekatan. Kalau jaraknya lebih berdekatan kan otomatis lebih susah untuk meleleh. Ya, ini lebih mudah untuk meleleh. Nah, ini titik lelehnya. Jika dibandingkan ya, kita bandingkan saja dengan atom C-nya yang sama. Nah, ini palmitat dan palmitoleat ini contohnya ya. Nah, ini titik lelehnya jauh lebih tinggi. Karena itu tadi karena yang ini tadi tidak ada ikatan rangkapnya, kemudian ini ada ikatan rangkapnya, ya, jauh lebih rendah. Jaraknya semakin jauh antar atom-atomnya ini, atom-atom C-nya ini. Nah, ini kemudian selanjutnya ada sebagian besar gugus asam lemak dalam sel eukariotik merupakan asam lemak tidak jenuh.
Itu ya. Kemudian ada jenis triacylglycerol, sifatnya mudah direduksi, ya kan? Ada gliserofosfolipid dan fosfolipase. Selanjutnya ada plasmolagen, sini bisa dibaca sendiri, bahkan sangat lengkap sekali di buku ini ya. Nanti kalau saya jelaskan kayak mengulang lagi nih, nanti ada strukturnya. Sebelumnya sudah dijelaskan pastinya ini. Ada babnya saya baca sudah dijelaskan kok. Nah ini ada vitamin D2, D3 diproduksi oleh prekursor steroid, isoprenoid, kemudian eicosanoid. Nah ini ya, pada intinya kan sel mengandung beragam lipid ya. Fungsi utama lipid adalah salah satunya melindungi sel dari lingkungan ekstraseluler, itu tentunya seperti itu ya, menjaga fluiditas membran dan berfungsi sebagai penyimpan energi penting terutama dalam bentuk triacylglycerol. Nah, lalu bagaimana cara lemak pada makanan dapat didegradasi, diserap, dan dikemas dalam lipoprotein untuk transportasi antar jaringan tubuh? Sudah dilakukan. Nah, kemudian, nah ini, essential concept of lipid digestion, absorption, and transport. Ya kan? Nah, sebagian besar asam lemak disintesis atau dicerna oleh suatu organisme, maka akan menuju salah satu dari dua jalur berikut. Pertama, ke reaksi triacylglycerol untuk penyimpanan energi metabolik atau reaksi ke dalam komponen membran fosfolipid. Jadi lemak itu ketika disintesis akan menuju ke dua jalur tersebut. Pertama disimpan, yang kedua bisa melalui komponen membran fosfolipid, ya kan ya. Nah, kalau ke fosfolipid ini, ya kan, jadi selama masa pertumbuhan terutama ini ya, masuk ke fosfolipid. Jadi ini aktif selalu gitu. Lemaknya degradasi, dicerna dan lain-lain. Namun ketika tidak dalam masa pertumbuhan atau persediaan makannya sudah melimpah seperti itu ya, artinya udah tidak dibutuhkan energi yang terlalu banyak di dalam tubuh itu. Seperti saat kita bersantai seperti itu ya, jadi energinya tidak perlu butuh banyak, kecuali kalau kita lagi olahraga seperti itu butuh banyak, artinya kita harus memproduksi energi lagi gitu, metabolisme lagi seperti itu ya. Nah, maka kalau tidak aktif ya, maka dia akan disimpan seperti itu. Makanya kalau ada kegemukan dan lain itu karena dia terlalu menyimpan banyak cadangan lemak ya. Seperti itu. Kedua jalur tersebut dimulai pada titik yang sama, yaitu pembentukan lemak asil ester dari gliserol. Kemudian ini selanjutnya akan dijelaskan. Nah, ini perbedaan di animal dan plant ya, atau di hewan dan sel tumbuhan. Ini apa saja yang terjadi ya kan? Yang sama itu ini sintesis fosfolipid, sterol sintesis dan asam lemak elongasi atau pemanjangan ya kan, atau asam lemak desaturasi, ini sama-sama terjadi ya, baik di tumbuhan dan hewan terjadi dua-duanya. Namun perbedaannya di sini adalah di tumbuhan tidak terjadi oksidasi asam lemak ya. Namun terjadi sintesis asam lemak di sini tumbuhan. Seperti itu ya. Kemudian tapi nanti kita akan bahas yang banyak yang di animal atau di sel hewan. Nah, ini metabolisme lipid ya kan, dalam bentuk trigliserida, lemak disintesis menjadi asam lemak dan gliserol ya kan ya. Ini kemudian masuk ke dalam proses metabolisme energi. Pada prosesnya gliserol dan asam lemak memerlukan glukosa untuk memasuki siklus Krebs atau biasanya dikenal dengan TCA. Dengan memasuki siklus ini, gliserol dan asam lemak dapat diubah menjadi energi. Ini selanjutnya juga akan dijelaskan. Ini secara umum atau secara gambaran saja. Nanti akan dijelaskan tentang katabolisme dan anabolisme ya. Nah, ini mulai dari keju atau salah satu jenis makanan lah ya ini ya. Dihancurkan ya kan ya, dihancurkan. Kemudian dihancurkan lagi oleh garam-garam empedu atau bile salts di sini istilahnya.
kemudian menjadi molekul lemak, dipecah lagi menjadi asam lemak dan gliserol, diuraikan oleh lipase ini tadi, kemudian diabsorpsi oleh jalan-jalan usus, utamanya usus halus ya ini, diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan, dibawa darah, kemudian sebagian besar disimpan ke dalam jaringan tadi, sisanya diekspresikan melalui ginjal dan paru-paru. Nah ini lipid, tadi kan lipid kan diuraikan ya oleh lipase, seperti itu ya, menjadi gliserol dan asam lemak. Kalau dia menjadi gliserol itu melalui jalur glikolisis, kalau dia asam lemak itu melalui beta oksidasi. Nanti akan dijelaskan ini beta oksidasi. Nah ini siklusnya reaksi gliserol ya, ini melalui darah dan melalui hati ya kan ya. Di sini muter terus di sini. Seperti ini sama juga mobilisasi triacylglycerol pada jaringan adiposa. Ya. Triacylglycerol itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Kemudian dihasil, kemudian jadi mono yang akan dipecah MgL monoasid gliserol. Ini pertama itu dari glukagon, kemudian di adenin siklase ya, dan membutuhkan ATP CAMP, kemudian diubah jadi CAMP, kemudian oleh lipase ini diubah HSL ya, lipase, kemudian diubah menjadi triacylglycerol, dan lanjut ke sini ini melalui pembuluh darah tentunya, bloodstream ya. Terus masuk ke sel-sel mikosit ya, kemudian ini melalui beta oksidasi, terutama fatty acid transport, jadi ditransport, kemudian melalui beta oksidasi, kemudian menghasilkan ATP ya, seperti itu, mobilisasi triacylglycerolnya. Nah ini secara jelasnya ya, atau di zoom ya, diperbesar bagaimana sih di dalam usus itu seperti ini. Bell cells tadi, di sini tadi ini masuk dalam kapiler darah ini tadi ya, sudah saya jelaskan tadi. Ini tadi terbentuk kilomikron ya, terbentuk kilomikron. Ini tadi waktu masuk ke ini intestinal mucosa, masuk ke mucosa ini melalui kilomikron, terus keluar di lipoprotein lipase, kemudian ini keluar di kapiler darah ini, masuk ke dalam kapiler darah. Nah ini strukturnya kilomikron ya. Ini dia mengumpulkan berbagai triacylglycerol, triacylglycerol apa ya? Tadi bentuknya seperti inilah ya. Ini kemudian disalurkan ke dalam darah. Nah ini masuk ke metabolismenya ya, dibagi menjadi katabolisme dan anabolisme. Nanti selanjutnya akan dijelaskan tentang oksidasi lemak yang di sini nanti ada. Nah ini oksidasi asam lemak rantai panjang, oksidasi residu asetil menjadi CO2, oksidasi asam lemak jenuh, oksidasi asam lemak tidak jenuh. Kemudian selanjutnya oksidasi asam lemak beratom C ganjil. Di sini ada semua ya. Nah ini oksidasi asam lemak itu ada yang berantai panjang. Rantai panjang itu maksudnya itu mengalami pelepasan 2 unit karbon. Jadi dia memang rantainya panjang. Untuk bisa kan ini nanti mengalami pelepasan 2 unit karbon berturut-turut secara oksidatif. Jadi otomatis asam-asam lemak yang rantainya panjang seperti itu. Kemudian ada oksidasi residu asetil menjadi CO2, menghasilkan residu asetil dalam bentuk asetil-CoA, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O melalui siklus asam sitrat tadi ya kan. Kedua tahap oksidasi asam lemak mengakibatkan aliran atom hidrogen atau elektron yang bersangkutan melalui rantai transport elektron ya kan, pada mitokondria menjadi oksigen. Yang berkaitan dengan aliran elektron ini adalah fosforilasi oksidatif ADP menjadi ATP. Jadi energi yang dipindahkan pada 2 tahap oksidasi asam lemak disimpan dalam bentuk ATP. Nah seperti itu. Ini
Tadi akan dibahas oksidasi asam lemak jenuh ya. Asam lemak jenuh ini ada 3 step yang harus dilalui ya. Kalau asam lemak jenuh itu berarti rantainya adalah rantai tunggal saja ya, tidak ganda, bukan rantai ganda. Tahap pertama terjadi beta oksidasi ya kan, dilakukan siklus yang berkesinambungan dengan hasil akhir sebagai asetil-CoA. Nah di sini nih hasil akhirnya dari beta oksidasi ada asetil-CoA. Kemudian tiap siklus ini terdiri atas 4 tahap reaksi, yaitu ini nanti selanjutnya akan dijelaskan di sini nanti. Nah ini masuk ke stage 2 atau tahapan 2 ya. Ini ada asetil-CoA dioksidasi menghasilkan 2 CO2 dan 8 elektron dalam siklus TCA. TCA ini cyclic acid cycle. Kemudian pada tahap ketiga, elektron yang dihasilkan pada tahap 1 dan 2 masuk ke rantai respirasi mitokondria dengan menghasilkan energi untuk sintesis ATP dengan fosforilasi oksidatif. Seperti itu. Nah, ini setiap tahapan ini akan melalui beta oksidasi. Nah, beta oksidasi ini selanjutnya ini penjelasannya. Nah, ini ya. Ini dimisalkan ada apa ini? Maksudnya ini senyawa apa nih? Tadi ada kok. Ini ya. Ini pokoknya salah satu senyawa gitu ya. Senyawa ini dioksidasi ya. Ada alfa, ada beta ini ya. Beta namanya beta oksidasi. Kemudian menghasilkan trans-enoyl-CoA. Ya, pertama kan ada dehidrogenasi ya. Setelah ester asil lemak CoA jenuh masuk ke dalam matriks, ia mengalami dehidrogenasi enzimatik pada atom karbon alfa dan beta, yaitu pada atom karbon nomor 2 dan 3, untuk membentuk ikatan rangkap pada rantai karbon sehingga menghasilkan suatu trans delta 2 enoyl CoA sebagai produk. Ini sebagai produknya. Kemudian dilanjutkan hidrasi ya. Hidrasi itu air ditambahkan pada ikatan rangkapnya, kemudian dikatalisis oleh enoyl CoA hidratase yang telah diisolat dalam bentuk kristal untuk dihidrasi ya kan. Kemudian ada dehidrogenasi kedua, membentuk 3 ketoasil CoA, tidak sebagai penerima elektron spesifik. Kemudian ada pemotongan, ada tahap-tahap pemotongan nih ya. Tahap terakhir dari siklus oksidasi adalah melangsungkan reaksi dengan molekul CoASH bebas untuk membebaskan potongan 2 karbon dari asam lemak, asalnya sebagai asetil-CoA dan produksi sisanya itu ester CoA, seperti itu ya. Jadi dilakukan pemotongan, jadi terjadi pengurangan C otomatis ya. Ini kan 2 potongan karbon ya, 2 potongan karbon seperti itu. Nah, bagaimana jika nanti jumlah atom C-nya adalah atom C ganjil? Dia akan dijelaskan. Nah, ini oksidasi asam lemak tak jenuh. Tak jenuh berarti ada ikatan rangkapnya di sini ya. Oksidasi asam lemak tak jenuh memerlukan 2 enzim tambahan, yaitu ini dan ini ya. Enoyl CoA isomerase dan 2,4 dienoyl CoA reduktase. Nah, ini untuk degradasi asam lemak tak jenuh sama dengan degradasi asam lemak jenuh. Tetapi dalam degradasi asam lemak tak jenuh ini menggunakan cara yang lebih spesifik daripada asam lemak tak jenuh. Ini lebih spesifik ya, karena adanya ikatan ganda yang umumnya adalah cis atau biasa cis. Hasil ini diperoleh dari pemecahan asam lemak tak jenuh. Terdapat satu ikatan ganda yang disebut trans, sehingga membutuhkan enzim untuk mengubah ikatan antara trans dari ikatan cis. Jadi dari ini ya, ini dari cis ya, modelnya ini kan cis dapat diubah menjadi trans, ini diubah menjadi trans ya. D5 asetil CoA, linoleil CoA diubah menjadi 5 asetil CoA, seperti itu. Jadi harus ada 2 enzim tambahan karena dia untuk mengubah itu tadi ya. Nah, ini tadi kan saya bilang
oksidasi asam lemak bagaimana jika atomnya ganjil ya. Jika atomnya ganjil kan tadi pemotongan tadi terjadi pemotongan 2C 2C dipotong. Bagaimana kalau atom C-nya ganjil gitu kan? Baru udah masukin. Bagaimana jika atom C-nya ganjil? Nah, seperti ini kalau atom C-nya ganjil. Ini contohnya adalah asam propionat dalam bentuk propional CoA. Bagaimana jika ganjilnya? Jadi dia tuh masuk ke jalur suksinil CoA. Jadi di dalam siklus Krebs itu ada jalur suksinil CoA ya. Namun jika dia masuk ke sini ya, ke suksinil CoA, ini selanjutnya ada nih. Nah, ini masuk ke suksinil CoA ya. Kalau dia masuk ke sini, dia akan lebih cepat bereaksi. Namun ATP-nya hanya sebesar 6. Biasanya lebih dari itu ya. Kemudian tapi jika lewat ini kan jumlah energi yang dihasilkan dalam satu siklus Krebs jika masuk lewat suksinil CoA hanya sebesar 6 ATP. Karena masuk lewat siklus Krebs, maka degradasi asam lemak dengan atom C lebih cepat dibandingkan degradasi asam lemak dengan atom C ke-6. Seperti itu. Nah, kalau dia beratom C ganjil, berarti kan lebih cepat tadi itu. Nah, ini untuk ini tadi kan alfa dan gamma ya. Oksidasi adalah degradasi senyawa asam karboksilat dengan melepaskan satu atom karbon pada ujung karboksilnya. Ujung karboksil alfa. Asam lemak yang bagian ujungnya mempunyai cabang metil tidak bisa langsung didegradasi melalui mekanisme beta oksidasi. Oleh karena itu melalui alfa oksidasi dulu, melainkan harus dioksidasi dulu. Dalam mekanisme alfa oksidasi, gugus karboksilat dilepaskan sebagai CO2 dan atom karbon alfa dioksidasi oleh hidrogen peroksida menjadi gugus aldehid dulu. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim peroksidase asam lemak, tidak membutuhkan CoA, SH, dan tidak menghasilkan ATP. Jadi di sini tidak menghasilkan ATP. Untuk alfa oksidasi. Gugus aldehid yang terbentuk selanjutnya dioksidasi dengan NAD+ menjadi asam karboksilat. Dengan demikian asam lemak yang dihasilkan dalam satu kali reaksi alfa oksidasi telah berkurang dengan satu atom C. Nah, kalau alfa oksidasi tadi berkurang satu atom C, kalau beta oksidasi tadi bisa berkurang dua seperti itu ya. Oleh kenapa ini cocok sekali menggunakan alfa oksidasi untuk beratom C ganjil ya. Membentuk senyawa alkohol asam lemak. Senyawa ini terdapat dalam lilin tumbuhan. Seperti itu ya. Berkurangnya hanya satu. Untuk selanjutnya ada badan keton ya. Di sini ada badan keton. Dan pada manusia kebanyakan mamalia, asetil-CoA yang terbentuk di hati selama oksidasi asam lemak dapat memasuki siklus asam sitrat atau mengalami konversi menjadi keton baris, yaitu bentuknya adalah aseton, asetoasetat, dan D-beta hidroksibutirat untuk diekspor ke jaringan lain. Nah, senyawa ini dapat larut dalam darah dan urin, seperti itu ya. Jadi untuk dapat larut di dalam darah dan urin itu perlu bentuknya perlu di aseton, asetoasetat, dan di beta hidroksibutirat seperti itu. Nah ini D beta hidroksibutirat itu sebagai bahan bakar apabila masuk ke dalam tubuh manusia atau sel hewan seperti itu ya. Synthesis in the liver pass into the blood, jadi bisa masuk ke dalam darah. Nah, kemudian selanjutnya ada anabolisme lemak. Tadi kan katabolisme, ini anabolisme ya. Ini tadi dari biosintesis. Anabolisme itu kan sintesis atau menggabungkan, mereaksikan suatu produk gitu ya. Biosintesis seperti itu ya anabolisme. Kalau katabolisme tadi menghasilkan energi, tetapi dia memecah suatu molekul-molekul sehingga menghasilkan energi. Kalau ini kan
membentuk suatu senyawa baru seperti itu, biosintesis asam lemak ya. Asam lemaknya itu tadi senyawanya. Jadi selanjutnya ada pengaturan biosintesis asam lemak dilakukan oleh asetil-CoA karboksilase. Kemudian ada biosintesis triasil gliserol. Nah, di biosintesis asam lemak kelihatannya rumit ya, tetapi kita ambil inti-intinya saja supaya lebih mudah dipahami ya. Pada biosintesis asam lemak diperlukan 3 karbon intermediate, yaitu malonyl-CoA. Intermediate itu adalah ini ya, dia masih ada muatannya seperti itu ya. Malonyl-CoA, pembentukan malonyl-CoA berasal dari asetil-CoA yang dikatalisis oleh enzim CoA karboksilase. Nah, ini bisa dibaca, sintesis asam lemak dimulai dengan transfer asetil-CoA. Ini dikatalisis oleh enzim ini bisa dibaca sendiri. Tapi ini pada intinya asetil-CoA nanti akan melalui beberapa tahap ini, step ya, kondensasi, reduksi, kemudian translokasi. Ini masuk ke siklus Krebs lagi ya nih. Kemudian diubah menjadi palmitat, asam palmitat ya. Ini pembentukan asam palmitat. Ini terjadi kondensasi, dehidrasi ya kan. Kemudian terjadi reduksi. Ini adalah reaksinya. Ya, asetil-CoA ditambah malonyl-CoA ditambah NADPH menjadi asam palmitat yang dihasilkan H2O dan NADP+, seperti itu ya. Secara intinya seperti itu. Ini siklusnya seperti ini lewat sini. Kemudian untuk selanjutnya ada pengaturan biosintesis asam lemak. Jadi kecepatan biosintesis asam lemak itu ditentukan oleh kecepatan reaksi asetil-CoA karboksilase. Ya. Jadi semakin cepat reaksi asetil-CoA karboksilasenya, maka biosintesis asam lemaknya akan semakin cepat seperti itu. Untuk pengaktifnya adalah asam sitrat. Ya. Bila konsentrasi sitrat pada mitokondria meningkat, molekul ini terlepas menuju sitosol. Dalam sitosol, sitrat sebagai pemberi isyarat alosterik dan kelebihan asetil-CoA disimpan sebagai lemak. Ketika sitrat terikat pada alosterik asetil-CoA karboksilase, maka kecepatan pengubahan asetil-CoA menjadi malonyl-CoA semakin meningkat. Gitu. Ini jadi tadi ada ya, ketika sitrat terikat pada tempat alosterik asetil-CoA karboksilase, maka kecepatan asetil-CoA menjadi malonyl-CoA meningkat. Ketika ini meningkat, maka kan otomatis terjadi reaksi ini ya. Gitu. Insulin, sitrat ini dipengaruhi oleh hormon insulin dan sitrat. Itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada ini shuttle for transfer of acetyl groups from mitochondria to the cytosol. Jadi ini prosesnya transfer acetyl group asetil tadi dari mitokondria, bagaimana caranya kok bisa ke sitosol. Ini prosesnya nih. Membran luar mitokondria dapat ditembus dengan bebas senyawa ini. Jadi ini senyawa-senyawa ini bisa ditembus ke mitokondria. Pirufat yang berasal dari katabolisme asam amino dalam matriks mitokondria atau dari glukosa melalui glikolisis diubah menjadi asetil-CoA dulu tentunya ya kan. Ini kelompok asetil keluar dari mitokondria sebagai sitrat. Nah, ini tadi kelompok asetil keluar dari mitokondria sebagai sitrat. Ini outer membrane, ini inner membrane ya kan, keluar sebagai sitrat. Dalam sitosol mereka dikirim sebagai asetil-CoA untuk disintesis asam lemak lagi. Oksalat asetat direduksi menjadi malat dan dapat kembali ke matriks mitokondria dan diubah menjadi oksalat asetat. Kemudian terjadi oksidasi oleh enzim malat menghasilkan NADPH di sitosol. Ini secara intinya saja ya. Pirufat menghasilkan pengembalian ke matriks mitokondria. Jadi keluar dalam bentuk sitrat terus masuk lagi ke ini
alpha ketoglutarat transporter seperti itu. Ini masuk terus keluar lagi, inner outer. Nah, ini di sini ada biosintesis triasylgliserol dan gliserol fosfatida dimulai dengan prekursor yang sama ya. Ini prekursornya sama-sama apa nih? Phosphatidic acid ya. Ini untuk reaksi-reaksinya ya kan, prekursor lain, ini kerja enzimnya, ini apa namanya, ini hanya apa ya, tambahan aja. Nah, ini tadi yang saya katakan, biosintesis triasylgliserol dipengaruhi oleh hormon ya kan ya. Dipengaruhi oleh hormon karena apa? Contohnya insulin tadi kan berperan dalam reaksi karbohidrat menjadi triasylgliserol. Nah, kalau tidak ada hormon ini, otomatis kan tidak bisa diubah menjadi triasylgliserol. Nah, ini ya. Jadi dipengaruhi oleh hormon insulin tadi. Biosintesis, kemudian selanjutnya ini biosintesis kolesterol. Ya, kolesterol itu tersusun dari asetil-CoA yang memiliki proses 4 tahap. Ya, seperti asam lemak rantai panjang dibuat dari asetil-CoA. Tetapi pembentukan kolesterol sangat berbeda dari asam lemak rantai panjang. Sintesis berlangsung dalam 4 tahap seperti yang ditunjukkan pada figur 21-23 ini. Yang pertama ada kondensasi ya kan, dari 3 unit asetat untuk membentuk zat intermediate dengan 6 karbon. Ini ada kondensasi, jadi dari asetat dikondensasi menjadi mevalonate ya. Kemudian dari mevalonate dikonversi menjadi unit isoprena aktif nih. Kemudian di isoprena aktif ini dipolimerisasi dari 6 unit isoprena 5 karbon untuk membentuk squalene linear 30 karbon. Kemudian dilalui proses siklisasi ya, untuk membentuk 4 cincin inti. Inti steroid dengan serangkaian perubahan lebih lanjut. Jadi tidak langsung jadi kolesterol seperti ya. Ada serangkaian perubahan lebih lanjut, jadi itu oksidasi, penghilangan atau migrasi gugus metilnya untuk menghasilkan kolesterol seperti itu. Ya, ini origin of the carbon atoms of cholesterol. Jadi ini bentuknya kolesterol terdiri dari asetat ini ya. Ini adalah tahapannya. Nah, kemudian sudah ini ya. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan. Masuk ke soal nanti, silakan dibuat latihan di rumah. Ini ya, from a chemical perspective, why is the energy content of fat so much greater than of carbohydrates protein? Jadi kenapa di dalam lemak atau lipid atau asam lemak itu tadi ya, kenapa so much greater, energinya lebih banyak that of carbohydrates or protein daripada karbohidrat dan proteinnya. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan kedua adalah beta oksidasi di dalam asam lemak di peroksisom itu lebih sedikit ATP-nya than the corresponding process in mitochondria. Ya. Kenapa kok lebih sedikit? Kemudian yang ketiga, why are cholesterol esters located in the interior of lipoprotein while cholesterol is located in exterior. Jadi kolesterol ester itu di dalam interior atau di dalam, atau kemudian untuk kolesterol itu di eksteriornya. Kenapa seperti itu? Dijelaskan nanti. Sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kemudian ini apabila ingin membaca ya tentang materi tadi itu banyak sekali di Leninger, dan ini judulnya Student Companion to Company Fundamentals, karangan Usman, Johnson, Joseph dan kawan-kawannya ini banyak sekali di sini ya, serta gambar-gambarnya juga banyak. Oke, silakan apabila ada pertanyaan. Saya buka sesi pertanyaannya. Maaf ya terlalu lama ini ya seperti ini. Oke, silakan saya buka sesi pertanyaannya. Apabila ingin bertanya. Ada pertanyaan? Apa saya takut tidak paham nih? Ini pada dasarnya saya jelaskan intinya saja ya, karena kalau secara reaksi secara keseluruhan itu sangat-sangat banyak sekali. Dan biasanya itu jelaskan di laboratorium sih untuk reaksi-reaksi secara detailnya, bagaimana ini bereaksi menjadi bagaimana prosesnya, ya kan? Kalau ini secara umum saja yang perlu diketahui. Oke, silakan apabila ada pertanyaan. Bu, izin bertanya. Oh iya, sebentar. Saya keraskan dulu. Iya, bagaimana? Jadi kan kalau metabolisme itu ada dari glukosa, terus ada dari lipid, kemudian nanti kan ada protein. Nah, mereka ini sebenarnya berjalan beriringan, maksudnya sama-sama jalan, atau apabila kan yang utama kan kayaknya glukosa ya, Bu. Apa yang dua ini lipid sama protein ini jalan apabila kita kekurangan glukosa? Apa mereka jalannya itu barengan sama-sama ngelakuin metabolisme gitu? Itu berjalan beriringan itu ya, jadi tidak bisa berpisah. Maksudnya kan itu kan sebuah siklus ya, masuk ke dalam kan ada tuh ya siklus yang besarnya itu ada, tapi pernah baca nggak itu? Jadi siklusnya itu ada glukosa, terus protein, karbohidrat itu masuk ke dalam siklus Krebs secara bersamaan ya kan, seperti itu masuknya itu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan kan berarti gimana ya, emang di dalam tubuh ini kan kompleks ya, jadi segitu kompleksnya sehingga mereka bisa berjalan bersamaan, padahal di dalam satu siklus sendiri itu ada tahapan-tahapan yang sangat-sangat detail seperti itu ya. Ya dulu saya sempat bingung gitu sih, cuma ya sekarang ya mulai ngerti gitu, sudah jelas. Itu berjalan beriringan sama, itu dalam satu siklus istilahnya ya. Berarti kalau seumpama dia, maksudnya tubuh tidak terlalu membutuhkan energi, berarti kelebihannya semacam disimpan gitu. Iya, Tapi untuk disimpan. metabolismenya tetap berjalan bareng semua. Iya, untuk lemak tadi ya. Ya disimpan, tetap disimpan. Disimpan di jaringan adiposa tadi untuk lemak. Kalau untuk lain-lainnya ini tadi pembahasannya di lainnya. Iya, disimpan. Kalau tidak digunakan disimpan. Kemudian kalau digunakan tadi dalam bentuk energi atau ATP, atau selain itu diekspresikan seperti itu. Bagaimana? Ya Bu, terima kasih. Oh ya. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Oke, kalau misalnya tidak ada, saya lanjutkan. Oh, saya bagi PPT-nya dulu, kemudian saya lanjutkan dengan ini ya, mengerjakan soal seperti kemarin ya, sebagai evaluasi.
waktunya jangan lama-lama ya. Ini kurang 20 menit lagi. Jadi dimohon ini ya, kurang lebih 20 menitan lah, jangan lama-lama. Oke, saya bagi dulu ininya. Saya bagi PPT-nya. Terus kemudian nah itu untuk linknya sudah saya pakai, masih loading. Untuk linknya sudah saya bagi ya, silakan dikerjakan. Bu mau tanya, Oh ya, tanya gimana? itu kan ada buat itu pertanyaan mengenai materi. Itu materi yang tadi dijelasin sama jenengan atau yang mau kita tanyain atau gimana, Bu? Oh, itu apa namanya? Itu nanti dikerjakan sendiri sebagai latihan lah, sebagai latihan. Makasih, Bu.